Malam semuanya. Perkenalkan, kami adalah kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil makalah kami, perkenalkan nama saya Kristina Pau dan teman saya Cuy Nandu dan Fira Yunirham. Oke, yang menjadi topik makalah kami pada malam hari ini adalah proses manajemen, jenis-jenis manajemen, keterampilan manajemen, peranan asisten manajer dalam restoran Sefangyuan Dimsum, perusahaan yang bergerak di bidang restoran dimsum. Lanjut, di bab 1 ada latar belakang proyek. Oke, proses manajemen adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi. Di sini ada 4 langkah dalam mengatur manajemen. Pertama ada perencanaan atau planning, kedua ada perorganisasian atau organizing, ketiga ada pengarahan atau leading, sama terakhir ada pengendalian atau controlling. Di sini ada 4 jenis-jenis manajemen. Pertama 5. Ada manajemen personal, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan terakhir ada manajemen strategi. Keterampilan manajemen adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada beberapa peranan asisten manajer. Pertama ada mengawasi operasional harian, kedua membantu pengambilan keputusan, ketiga mengelola tim kerja, dan keempat menjabati komunikasi. Seperti yang kita lihat di sini ada profil perusahaan Sefangyuan Dimsum yang berdiri pada tanggal 16 November yang memiliki 4 owner. Pertama Bapak Junaidi, kedua Bapak Robin, ketiga Bapak Tony, dan terakhir ada Ibu Eren. Oke, Sefangyuan Dimsum adalah perusahaan kuliner F&B yang berfokus pada produksi dan penjualan makanan khas Asia, khususnya dimsum seperti siomay, hakau, lumpia udang, dan bapau. Mengutamakan kualitas bahan baku dan citra rasa otentik, perusahaan ini menargetkan konsumen lokasi, wisatawan, dan segmen premium. Berbasis di Batam dengan cabang bernama 4 Rasa non halal, Sefangyuan Dimsum berencana memperluas pasar dengan membuka cabang baru di Balikpapan. Didukung 40 karyawan, perusahaan juga bekerjasama dengan agen perjalanan pengemudi taksi untuk menarik pelanggan dengan produksi in-house, pelayanan prima, dan inovasi produk. Sefangyuan Dimsum berkomitmen menjadi destinasi untuk pecinta dimsum untuk dine-in maupun secara khusus. Dan seperti kita lihat juga di sini ada struktur organisasi perusahaannya. Ada direktur, manajer, asisten manajernya ada 4, asisten SPF-nya ada 2, ada captain, kasir, pantry, waiter atau waitress, bartender, sama terakhir ada dispenser. Dan bab 2-nya akan dibacakan oleh teman saya Fira Yunirham. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan. Sefangyuan Dimsum adalah perusahaan F&B yang fokus pada produksi dan penyajian dimsum berkualitas. Berdiri sejak 16 November 2022, perusahaan ini memiliki cabang di Batam bernama 4 Rasa atau non halal dan berencana membuka cabang baru di Balikpapan untuk memperluas pasar. Didukung oleh 40 karyawan, struktur manajemen perusahaan meliputi Direktur Yeremia Oktoberianus, Manajer Sugito Anjas Asmara, serta Asisten Manajer Rocky Fernandes dan Dina Kurniati. Dimiliki oleh 4 pemilik Junaidi, Robin, Tony, dan Eren. Perusahaan ini bekerja sama dengan promotor, pemandu wisata, agen perjalanan, dan pengemudi taksi untuk meningkatkan eksposur merek. Dengan visi menjadi restoran dimsum terkemuka, Sefangyuan Dimsum terus berinovasi dalam produk dan pelayanan, menjadikannya pilihan utama bagi pecinta dimsum. Ada pula faktor internal dan eksternal perusahaan. Untuk yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Faktor internal yang menjadi keunggulan perusahaan seperti produk berkualitas, tim yang kompeten, atau merek yang kuat. Weaknesses atau kelemahan yaitu faktor internal yang menjadi hambatan atau kelemahan seperti keterbatasan sumber daya, proses yang kurang efisien, dan reputasi yang lemah. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan seperti tren pasar, kebutuhan konsumen baru, atau perubahan regulasi yang menguntungkan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman.
Faktor eksternal yang dapat menghambat kemajuan seperti persaingan ketat, perubahan ekonomi, atau teknologi yang mengancam. Jadi yang ketiga yaitu hasil observasi wawancara yang dijelaskan oleh saudara kami Joinandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi wawancara yang telah diteliti oleh tim lapangan kami, yaitu Ibu Vira dan Ibu Dian. Oke, dari hasil observasi wawancara kami sesuai dengan tema yang kami ambil, yang dimana setiap pertanyaan kami ambil di beberapa tema. Pertama yaitu tema proses manajemen, yang dimana sebagai contoh kami mengambil satu petikan pertanyaan. Bagaimana proses perencanaan atau planning dilakukan dalam mengatur operasional harian restoran? Jadi beliau menjawab, yaitu Bapak Fernandes menjawab sebagai manajer, kalau berbicara proses planning dalam mengatur operasional kalau berbicara proses planning dalam mengatur operasional, mungkin beberapa step yang perlu kami atur mengumpulkan upper manajemen untuk melakukan meeting. Pembahasan yang pertama pastinya peraturan perusahaan atau restoran. Dari peraturan tersebut kami ambil poin garis besar untuk standar operasional produser yang dapat mengatur keseluruhan restoran. Setelah SOP sudah ditetapkan dan harian, mingguan, dan bulanan, baru kami soundingkan di memo atau kepada leader-leader masing-masing departemen supaya dapat disampaikan kepada seluruh karyawan untuk mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Yang tema kedua itu jenis-jenis manajemen. Bagaimana Anda mengelola sumber daya manusia atau karyawan agar restoran berjalan dengan baik? Beliau menjawab, mengelola human power atau karyawan ya. Pertama, di evaluasi KPI yang saya sebutkan tadi. Dari KPI ini bisa kita pahamin sampai di mana karyawan mengerti tentang tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Yang ketiga itu keterampilan dalam manajemen. Bagaimana Anda mengesankan keterampilan teknisi atau technical skill dalam mengelola restoran? Dalam mengasah keterampilan teknisi mengelola restoran bisa kita dapat dari sumber manapun selagi baik bagi perkembangan dan cocok untuk diterapkan ke restoran. Bagaimana saya mengesahkan teknis mengelola restoran adalah learning by doing. Adapun juga dengan cara banyak mempelajari teori dari referensi yang ada. Dan itu yang tema berikutnya, peranan manajer dalam organisasi. Saya bertanya, bagaimana Anda kontribusi dalam mengambil keputusan penting di restoran? Beliau menjawab, saya rasa mungkin dalam penanganan dan pengambilan keputusan cepat dalam menangani konflik internal restoran maupun penanganan komplain pelanggan yang tidak merugikan restoran. Kesimpulannya lah, proses manajemen restoran mengintegrasikan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan SOP, sistematis, dan evaluasi kinerja berkala. Jenis manajemen menggunakan manajemen operasional, keuangan, dan SDM atau sumber daya manusia, serta strategi pemasaran melalui mitra eksternal meski tanpa divisi pemasaran khusus. Keterampilan manajerial, keterampilan teknis, interpersonal, dan konseptual mendukung kepemimpinan pengambilan keputusan serta berkomunikasi yang efektif. Dan pada kesimpulan berikutnya, peranan asisten manajer menghubungkan manajemen dengan karyawan, memastikan SOP berjalan, mengelola komunikasi dan menangani masalah dengan baik. Budaya kerja dan manajemen risiko, budaya kerja positif dan fokus pada kualitas serta tren pasar membantu menghadapi tantangan kompetisi. Inovasi, yang ketiga itu inovasi. Restoran terus berinovasi melalui promosi dan peningkatan pelayanan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Oke. Moderator. Ya, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.